Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Celora Bani Desawan dengan NPM 251000381. Di sini saya akan membahas apa yang sudah saya baca dari PPT yang berjudul Transformasi Hukum Perdata Nasional melalui Pembaruan Hukum Perikatan. Pernah gak sih kita tuh kepikiran hukum perdata kita tuh udah kayak kaset jadul, padahal zaman sekarang udah serba digital. Pidato Pak Menko ini ngebahas tentang itu. Pentingnya hukum perdata dalam ekonomi dan sosial. Hukum perdata, khususnya hukum perikatan, adalah tulang punggung dari setiap interaksi ekonomi dan sosial masyarakat modern. Latar belakang masalahnya tuh jadi gini, KUHP perdata kita tuh warisan kolonial, udah berubur banget. Dulu sih keren, tapi sekarang ya gitu deh. KUHP perdata dipengaruhi hukum Belanda dan udah gak relevan sama perkembangan zaman. Contohnya e-commerce, perlindungan data pribadi, dan skema pembiayaan inovatif. Akibatnya apa? Jadi ribet, sengketa modern susah diselesain, investasi jadi ragu-ragu, yang lemah makin gak terlindungi. Ketidakpastian hukum dan kesenjangan keadilan. Nah, solusinya ya diupdate dong, ibaratnya ganti baju hukum kita biar kekinian. Pembaruan hukum perikatan adalah keniscayaan. Pembaruan hukum perikatan bukan lagi sekedar pilihan, melainkan keniscayaan konstitusional dan kebutuhan ekonomi bangsa. Isu-isu krusial itu ada beberapa hal penting nih yang perlu kita perhatikan. Hukum perdata Islam, gimana caranya hukum Islam bisa masuk tanpa nabrak aturan lain. Yang kedua, hukum kontrak internasional, kita perlu belajar dari negara lain, contohnya UNIDROIT, Principles. Yang ketiga, peraturan yang tumpang tindih, banyak aturan yang gak sinkron, membuat bingung. Selain itu ada juga tantangan lain. Hukum adat itu dinamis, tapi gimana menyatukannya sama hukum nasional. Yang kedua, perlindungan anak dan perempuan. Jangan sampai mereka jadi korban karena hukum yang gak jelas. Nah, apa sih upaya pemerintah juga? Tenang, pemerintah juga gak diem aja kok. Mereka lagi berusaha memperbarui hukum warisan kolonial. Contoh, lahirnya UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Yang paling penting, kita harus nemuin titik tengah antara tradisi dan modernitas. Hukum perdata itu identitas kita, menghormati prinsip dasar hukum nasional tapi tetap terbuka sama kebutuhan zaman. Apa sih kesimpulannya? Jadi pembaruan hukum perdata itu penting banget biar hukum kita gak ketinggalan zaman, relevan, dan sesuai sama jati diri bangsa. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Semoga apa yang sudah saya bahas bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.